Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan kabar terbaru terkait rencana pembangunan proyek gas raksasa Blok Masela yang dioperatori oleh Inpex Corporation. Kembali bersama kami, pemirsa. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan proyek LNG abadi di Blok Masela telah rampung. Proyek migas yang dikelola Inpex Corporation ini ditargetkan bisa memasuki tahap groundbreaking pada Maret 2026. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mengungkapkan kabar terbaru terkait rencana pembangunan proyek gas raksasa Blok Masela yang dioperatori oleh Inpex Corporation. Kepala SKK Migas Joko Siswanto mengatakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan proyek tersebut akan segera diserahkan Kementerian Lingkungan Hidup kepada SKK Migas. Dengan demikian, proyek ini bisa segera masuk tahap awal pembangunan fisik. Joko menyebut proyek Blok Masela sendiri diperkirakan menelan investasi hampir 21 miliar dolar Amerika atau sekitar 352 triliun rupiah dengan kapasitas produksi gas mencapai 1.600 juta standar kaki kubik per hari. Adapun dari jumlah tersebut sebanyak 150 MMSCFD akan dialokasikan untuk kebutuhan domestik, sementara sisanya untuk ekspor luar negeri. Besok akan diserahkan AMDAL dari Pak Menteri Lingkungan kepada SKK Migas. Itu nanti bisa berproduksi insya Allah di 2030 atau lebih cepat. Investasinya hampir 21 miliar dolar. Ada kondensatnya 35.000 barel kondensat per day. Untuk kapasitas produksi gasnya 1.600, 150 untuk lokal, lainnya untuk LNG. Seperti diketahui, lapangan abadi di Blok Masela adalah lapangan gas laut dalam dengan cadangan gas terbesar di Indonesia yang terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena di Laut Arafura dengan kedalaman laut 400 hingga 800 meter. Adapun potensi gas dari lapangan abadi ini diperkirakan 6,97 triliun kaki kubik gas. Tim Liputan IDX Channel. Dalam Indonesia Economic Outlook 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menjabarkan semua komponen perekonomian dalam negeri yang mencatatkan kinerja positif. Dalam catatan Menko Erlangga, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 4 2025 yang sebesar 5,39% menjadi yang tertinggi di negara-negara G20. Komponen penunjangnya sektorial, aktivitas manufaktur, indeks keyakinan konsumen, konsumsi domestik, capaian neraca perdagangan yang surplus hingga realisasi penanaman modal tercatat tumbuh cukup positif. Erlangga optimis Indonesia Economic Outlook di tahun 2026 ini memiliki fondasi yang kuat dengan didukung fundamental makroekonomi yang cukup baik dan positif, termasuk dengan upaya target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan menuju perekonomian yang ekspansif dan berkelanjutan. Yang bekerja 2,71 juta orang sebagai hasil daripada realisasi investasi. Momentum ini sangat sesuai dengan tema daripada rencana kerja pemerintah, yaitu kedaulatan pangan, energi, dan transformasi ekonomi menuju Indonesia maju. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan di tahun 2026 5,4% dengan potensi hingga 5,6%. Dengan sektor prioritas adalah pertanian, industri manufaktur, digital, dan energi. Implementasi program prioritas Bapak Presiden seperti makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan program 3 juta rumah. Diharapkan ini menjadi sumber pertumbuhan yang mampu menyerap tenaga kerja luas, akselerasi produktivitas, dan penggerak utama pendukung pembiayaan yang non-APBN diantaranya melalui. Sementara itu, kalangan ekonom menilai outlook ekonomi Indonesia yang masih bergerak positif harus menjadi pembuka pertumbuhan ekonomi yang bisa tumbuh cukup positif lagi dengan berbagai instrumen pendorong perekonomian secara merata. Peneliti ekonomi Core Indonesia Yusuf Randy Manilat berharap pemerintah terus perkuat daya beli dan konsumsi rumah tangga yang tercatat telah menyumbang pertumbuhan ekonomi cukup besar. Hadirnya paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah untuk periode Ramadan dan Lebaran tahun ini harus bisa menjadi pendorong peningkatan daya beli masyarakat.
Targetnya cukup jelas, artinya pemerintah ingin memanfaatkan momentum ya, bulan Ramadan dan juga perayaan Hari Besar Keagamaan di Idul Fitri nanti di bulan depan untuk mendorong perekonomian secara umum. Jadi harapannya dengan adanya stimulus, dorongannya itu bisa lebih kuat sehingga pertumbuhan ekonomi terutama di kuartal pertama ini bisa relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di kuartal-kuartal berikutnya. Karena seperti yang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal yang ada periode atau momentum Ramadan dan juga perayaan Idul Fitri itu biasanya relatif lebih tinggi. Nah, jadi saya kira pemberian stimulus ini merupakan capaian ataupun hal yang Presiden Amerika Serikat Donald Trump menargetkan kesepakatan baru terkait program nuklir Iran akan tercapai dalam kurun waktu 1 bulan ke depan. Trump menegaskan kegagalan untuk mencapai konsensus dalam waktu dekat akan membawa konsekuensi yang sangat berat bagi Iran. Dalam keterangannya di Gedung Putih, Trump mengatakan keinginannya agar perundingan dengan Iran segera membuahkan hasil. Pernyataan ini muncul setelah Amerika Serikat dan Iran memulai kembali perundingan di Oman pekan lalu. Sehari sebelumnya, Trump telah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington untuk membahas isu yang sama. Dan meskipun Israel bersikap skeptis terhadap diplomasi dengan Teheran, Trump memastikan bahwa koordinasi dengan sekutu utamanya tetap berjalan erat. Following your meeting with Prime Minister Netanyahu yesterday, has your thinking changed at all as it relates to these negotiations with Iran? No, we have or to the make a deal. timeline with Iran? We have to make a deal, otherwise it's going to be very traumatic. Very traumatic. I don't want that to happen, but we have to make a deal. They should have made a deal the first time, and they got Midnight Hammer instead. And this will be very traumatic for Iran if they don't make a deal. Look, if they don't make a deal, then it'll be a different story. But we had a very good meeting yesterday with Bibi Netanyahu, and he understands, but it's ultimately up to me. If the deal isn't a very fair deal and a very good deal with Iran, then it's going to be, I think, a very difficult time for them in the back. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat menghentikan operasi penegakan hukum imigrasi skala besar di Minnesota. Operasi tersebut sempat menghadapi gelombang protes dari warga serta mengakibatkan 2 warga meninggal dunia. Pemerintah Federal Amerika Serikat resmi menghentikan operasi penindakan skala besar terhadap imigran di wilayah negara bagian Minnesota. Penghentian dilakukan usai operasi penindakan tersebut justru menimbulkan gelombang unjuk rasa dan menyebabkan 2 warga setempat meninggal dunia. Pada Kamis kemarin, waktu setempat mengatakan pihaknya telah mengusulkan penghentian operasi penindakan imigrasi besar-besaran di Minnesota dan telah mendapat persetujuan dari Presiden Donald Trump. I have proposed, and President Trump has concurred, that this surge operation conclude. A significant drawdown has already been underway this week and will continue through the next week. We have a lot of work to do across this country to remove public safety risk who shouldn't even be in this country, and to deliver on President Trump's promise for strong border security and mass deportation. Law enforcement officers drawn down from this surge operation will either return to the duty station or be assigned elsewhere to achieve just that. Operasi yang dikenal dengan nama Operation Metro Star ini diluncurkan sejak awal Desember 2025 oleh Otoritas Migrasi dan Bea Cukai atau ICE. Fokus operasi ialah menyasar para imigran di wilayah metropolitan, Minneapolis, dan St. Paul. Selama penyelenggaraan operasi skala besar ini, otoritas federal mengklaim telah menangkap lebih dari 4.000 orang yang disebut sebagai alien kriminal berbahaya. Namun operasi ini menuai kecaman keras lantaran turut menjaring warga tanpa catatan kriminal termasuk anak-anak. Berbagi sumber, IDX Channel.